Halo, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Siang ini kita akan belajar tentang teks LHO. Apa itu LHO? Yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, teks LHO ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi ya. Itu adalah bagian pengertian dari teks LHO. Lantas, observasi itu kegiatan apa sih, Bu? Jadi observasi sendiri adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Jadi kita nanti mengamati sesuatu hal ya, mengamati sesuatu hal. Apa yang akan kita amati nanti kita bahas di belakang ya. Lanjut, teks LHO itu memiliki ciri. Jadi yang pertama yaitu bersifat objektif, yang kedua ditulis berdasarkan fakta, yang ketiga tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak, yang keempat ditulis secara lengkap. Bu, bersifat objektif itu seperti apa sih? Jadi bersifat objektif itu tidak membela siapa-siapa, jadi memang betul-betul fakta ya, betul-betul apa yang telah diamati tadi itu dituliskan. Yang kedua, dituliskan berdasarkan fakta. Jadi kita itu mengamati, menuliskan apa saja yang akan kita amati pada misalnya kayaknya museum, atau kita mengamati toko, atau kita mengamati kupu-kupu yang sedang terbang di kebun, atau kupu-kupu yang sedang menghinggapi setangkai bunga. Jadi apapun yang akan kita bahan untuk apapun yang akan kita amati itu semuanya kita tuliskan berdasarkan fakta. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi, alangkah indahnya jika kita itu mencatat. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita dapatkan dari suatu tempat tersebut. Jadi apa saja yang kita inginkan, informasi yang kita gali dari tempat tersebut itu alangkah indahnya jika ditulis agar kita tidak lupa pada saat melaksanakan observasi di tempat tersebut ya. Ditulis berdasarkan fakta, di sini tidak ada manipulasi data. Jadi semuanya asli ya. Yang ketiga sudah mewakili nomor 1 dan 2, dan yang keempat ditulis secara lengkap. Di sini harus ada tempat, tanggal, kejadiannya itu kapan, dilakukan bersama siapa saja. Jadi harus ada dokumentasinya juga. Next, struktur. Ini tadi kita bahas ciri dari teks observasi. Lanjut kita bahas ke struktur. Nah, semua teks pasti memiliki struktur masing-masing. Kebetulan untuk struktur teks hasil observasi itu yang pertama pasti memiliki definisi umum. Definisi umum ini bahasa yang sering digunakan seperti yaitu, ialah, ya, adalah. Nah, terus deskripsi kedua yaitu deskripsi bagian. Lanjut ke deskripsi manfaat. Ya, deskripsi manfaat ini akan kita bahas pada nanti kalau kita sudah belajar observasi ya, jadi lebih mudah. Untuk pengertiannya, deskripsi bagian terlebih dahulu yaitu berisi hal umum tentang objek yang akan kita kaji, tentang objek yang akan kita observasi ya. Penjelasannya detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Itu pengertian dari deskripsi bagian. Lanjut ke deskripsi manfaat. Jadi deskripsi manfaat sendiri yaitu menunjukkan bahwa setiap objek
yang diamati itu memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, ngomong-ngomong tentang observasi, kira-kira ini nanti hal apa ya? Jadi nanti kita akan mengobservasi apa? Ini nanti saya bentuk kelompok atau mandiri. Tapi kayaknya mandiri saja, kan belajar di rumahnya masing-masing. Kita dilarang berkelompok, oke? Jadi nanti yang kita amati itu anak-anak silahkan dibuka di grup WA-nya. Nanti saya kirimi foto ya berupa teks LHO atau laporan hasil observasi. Nah, itu nanti kita amati. Jadi mana-mana saja yang termasuk struktur teks hasil observasi tersebut. Nah, ini yang berhubungan dengan definisi umum, yang berhubungan dengan deskripsi bagian, yang deskripsi manfaat itu yang mana. Jadi nanti saya fotokan teks ya. Teks berupa teks LHO, nanti kita amati bersama-sama. Jadi anak-anak nanti silahkan teksnya itu disalin di bukunya masing-masing. Setelah itu nanti kita amati bersama-sama definisi umum itu yang mana, deskripsi bagian yang mana, sama deskripsi manfaat itu yang mana. Ya, sekian dari saya. Itu adalah pemaparan untuk pertemuan kita yang pertama. Oh ya, sebelum kalian mengerjakan tugas dari saya yang saya fotokan teks LHO, tolong untuk materi saya ini dicatat ya di buku kalian masing-masing. Nanti apabila kurang paham, kurang mengerti, silahkan menghubungi saya. Silahkan WhatsApp pribadi atau di grup juga enggak apa-apa. Kita sharing dengan teman-teman yang lain. Untuk definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat saya rasa cukup. Kita belajar tentang itu dulu. Jadi untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan saya kirim ke WhatsApp grup yang telah kita sediakan. Oke. Dari situ tugas saya, jadi saya ulang. Yang pertama tadi mencatat materi yang telah saya berikan, dan yang kedua menyalin teks LHO di buku kalian masing-masing ya. Terus pesan-pesan Bu Ratna tentang COVID-19, semoga wabah ini segera berakhir dari negara kita. Dan jangan lupa kalau keluar-keluar pakai masker ya, selalu bawa hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, makan yang bergizi, dan jangan keluar bila nggak penting banget. Oke? Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.